ada pertanyaan mengenai menjatuhkan kehormatan sahabat dan juga secara umum kehormatan seorang muslim. Bolehkah kita duduk mengambil ilmu dari seorang ustadz yang notabene juga mendakwahkan sunnah, tapi memang sebelumnya sering melakukan tahdir ataupun menjatuhkan kehormatan kepada asatidzah lainnya ataupun kepada lembaga-lembaga dakwah dalam kajian-kajiannya. Namun karena sekarang ini mereka sudah tidak ada tahdir-mentahdir lagi dari ceramahnya dan katanya juga sudah tidak seperti dulu lagi, yang mana mereka sudah rujuk dari kesalahan mereka dulu. Bahkan asatidzah kita juga ada beberapa yang mengisi di kajian di markaz mereka. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah boleh duduk di majelisnya dan merekomendasikannya kepada yang lain? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Asyhadu an la ilaha syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini pertanyaan, kalau dilihat dari pertanyaannya berkaitan dengan laskar jihad kayaknya. Dari pertanyaan itu berkaitan dengan laskar jihad. Ya, antum perlu ketahui juga bahwa laskar jihad ini didirikan oleh Ja'far Umar Thalib rahimahullah sejak 20 tahun yang lalu. Namanya laskar jihad. Dari nama ini udah nama yang bid'ah udah. Kemudian berkumpullah karena dia pengen jadi panglima gitu. Bikin laskar jihad untuk perang di mana? Ambon. Itu tahun 2000 itu. Kejadian tahun 2000. Tapi sebelumnya Ustaz Ja'far Umar Thalib ini rahimahullah sudah banyak mentahdir semua orang. Jadi yang ada sekarang ini pasukannya yang ada ini. Gitu. Jadi sudah banyak mentahdir. Semua orang ditahdir, termasuk saya juga ditahdir. Saya sahabat dekat dengan beliau dari mulai di pondok sampai keluar pondok. Sampai saya ngajar di Salatiga, Tengaran itu tahun 88 sampai tahun 92 sama beliau juga sama-sama. Sampai keluar, kemudian saya belajar di Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian saya pulang, saya ngajar juga di pondoknya di Jogja, ya Sunnah. Di antara murid-muridnya itu yang sekarang itu yang jelaskan jihad seperti Zulkarnain, Muhammad Sunusi itu tahun 94 tuh, 95 itu dulu belajar sama saya. Masih banyak lagi itu. Puluhan udah yang belajar. Tapi di situ udah mulai mentahdir, dan saya ingatkan tentang tahdir ini bukan baru, dari mulai di Tengaran Salatiga sampai juga di Jogja. Saya kurang lebih 2 tahun yang ngajar di sana. Sampai 96 sampai datangnya Syekh Ali Hasan rahimahullah mendamaikan, tapi terus mulai tahdir terus sampai dirikan laskar jihad. Kalau lihat, tapi tetap menisbatkan kepada salaf ini, kelompok ini. Dan kemudian mereka bikin laskar bawa senjata. Yang pertama kali demo di depan istana, ya mereka pertama kali bawa pedang. Pertama kali nisbat kepada salaf. Apa salaf ada yang demo kepada penguasa? Enggak ada. Ini tahun 2000. Waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid. Ini antum perhatikan, udah demo. Kemudian berangkat ke Maluku, ke Ambon untuk jihad. Bukan jihad, gak boleh. Kemudian teman-teman waktu itu nanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan menjelang beliau meninggal. Karena tahun itu beliau meninggal, Syekh Utsaimin. Dikirim surat oleh Syekh bahwa ini bukan jihad, bukan, kata Syekh. Bukan jihad. Tapi ini kewajibannya ulil amri. Perselisihan yang terjadi antara orang-orang Nasrani dan umat Islam di Ambon, itu kewajibannya siapa? Penguasa. Kita bantu boleh, tapi menyatakan jihad tidak boleh. Masih belum puas, saya kemudian berangkat. Saya dengan Ustadz Abdurrahman At-Tamimi
ke masyayikh untuk menanyakan apa benar ini jihad yang dimaksud, jihad Islam yang kita harus berperang. Saya berangkat ke Yordan dan juga ke Saudi Arabia untuk menanyakan kepada masyayikh dan ulama di sana. Semua jawabannya sama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya ketemu dengan Syekh Ali Hasan rahimahullah, Syekh Salim Al-Hilali, kemudian saya ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Syekh Rabi Al-Wad, dan yang lain banyak loh sudah saya ketemu. Menanyakan tentang masalah bahwa ini fitnah dan itu bukan jihad. Dan ini terus mereka lakukan sempat setahun atau 2 tahun begitu, kemudian pulang mereka bubar. Tapi tetap fikroh mereka kuat karena syubhat sudah masuk kan di kepalanya. Syubhat untuk mentahdir, syubhat untuk segala macam itu kuat. Makanya dikatakan oleh para ulama, syubhat kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Syubhat kata para ulama kalau sudah masuk itu nggak akan keluar sampai hari kiamat. Jadi yang ada di kepala mereka itu, yang mereka tahdir seperti saya, Ustaz Hakim dan segala macam, itu udah bagi mereka apa? Sesat sudah semua. Itu bagi mereka. Seandainya mereka bubar betul, namanya Laskar Jihad bubar, tapi tetap syubhatnya masih kuat. Ratusan orang yang jadi murid saya itu nggak pernah ketemu lagi udah. Bukan satu yang murid saya itu yang ikut Laskar Jihad, ratusan, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah. Kan itu udah makanan tiap hari tuh. Ngomongin Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz tiap hari tuh. Itu makanan tiap hari itu. Digibahi. Tahdir. Nah sekarang kemudian katanya mereka tobat. Ya urusan tobat urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kita lihat muamalahnya nggak ketemu sama kita. Tetap tahdirannya juga nggak pernah dicabut itu. Nggak ketemu. Kalau tadi disebutkan bahwa dia pernah mentahdir roja kemudian enggak, kita belum bisa lihat. Sama aja seperti orang-orang yang baru hijrah. Orang baru hijrah. Apa kita yakin bahwa mereka tetap istiqomah dengan hijrahnya? Kan belum seperti itu. Nggak usah diangkat, nggak usah dibanggakan, nggak usah dipuji juga. Nggak usah. Urusan dia dengan Allah. Gitu. Orang-orang yang sudah belajar dengan kita, yang berjuang di medan dakwah ini banyak sudah. Gitu. Mereka biarkan aja sampai mereka. Kita mengajak mereka untuk kembali tetap gitu. Tapi kenyataan kan nggak ada. Artinya mereka mau ketemu minta maaf nggak pernah. Mereka duduk sama kita, kok kita malah duduk sama mereka? Ini kan kebodohan, kejahilan. Mesti mereka yang datang untuk belajar kepada kita atau duduk bersama kita, bukan kita yang datang ke tempat mereka. Ini nggak benar. Kan orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat atau syubhat atau yang lain, suruh mereka untuk taubat dulu. Karena secara hukum asal kan nggak boleh belajar dengan mereka. Seperti hadis Nabi SAW, Inna min asyratis sa'ah ayultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada siapa? Al-asagir, yaitu alul bidah. Kalau kita sematkan kepada mereka alul bidah, itu nggak zolim kita. Tidak zolim. Karena apa? Mereka juga sudah menuduh kita sebagai ahlul bidah udah puluhan tahun gitu. Kalau kita ngomong sekarang ini sekali ini wajar dong. Karena mereka sudah nuduh kita, cuma nggak lafadznya ahlul bidah. Lafadznya apa? Sururi gitu. Kalau ditanya sururi apa? Nggak tahu sururi itu apa. Nggak tahu mereka. Penisbatan sururi itu mereka nggak tahu. Dan saya sudah jelaskan di buku ini. Di buku Mulia dengan Masalah ini ada penjelasan apa yang dimaksud dengan sururi. Ada di sini lengkap penjelasannya. Jadi kalau udah seperti itu mestinya jangan gampang-gampang memberikan apa? Tazkiyah. Mungkin nggak orang itu balik lagi mungkin atau tidak? Mungkin. Banyak kan orang-orang yang baru hijrah balik lagi ada nggak? Banyak. Gitu. Bagi kita nggak usah muji apalagi nulis di Facebook. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Gak ada manfaat sama sekali. Justru nanti membuat orang ini tertipu gitu dengan ilmunya mereka. Mereka tidak rasakh dalam masalah ilmu, tidak dalam masalah ilmu. Mereka udah buat fitnah ini bukan setahun 2 tahun, berapa tahun? 20 tahun lebih.
Bahkan sebelumnya dari tahun 97 itu udah bikin fitnah. Terhadap apa? Terhadap dakwah salaf. Udah merusak nama apa? Nama para dai. Mencemarkan para dai. Bukan dosa kecil, dosa besar. Merobek kehormatan seorang muslim. Itu dosa besar. Merobek. Dan ini terus dilakukan oleh mereka. Nggak pernah berhenti. Terus. Kemudian juga merusak nama dakwah salaf. Pecah belah dakwah salaf ini. Antum sih nggak ngalami. Ya, antum nggak ngalami. Saya pelaku sejarah ini. Jadi tahu benar tuh bagaimana sakitnya dicela, diejek, difitnah, dikucilkan oleh mereka. Karena mereka besar waktu itu. Kita 97, 98 masih kecil berapa orang. Tapi mereka besar banyak gitu. Tapi saya udah bilang ini bakal hancur. Karena orang yang cinta kepada kekuasaan, hubur riasa, kepemimpinan pasti akan binasa udah. Nggak lama umurnya. Paling cuma berapa tahun. 2003 bubar semuanya udah. Nah, terus sudah bubar, mesti kan tobat. Nggak ada yang datang. Ratusan tuh, yang saya bilang murid-murid saya tuh, yang ustadz, nggak ada yang datang. Nggak. Tetap aja. Kenapa? Syubhat udah masuk. Yang ada di kepala mereka, ini nggak boleh belajar sama ini. Akhirnya apa? Mereka rata-rata futur, nggak belajar lagi. Sebagian mereka nggak belajar lagi. Bukannya kita nggak ngajak, kita undang mereka dalam kajian-kajian, bukan enggak. Setiap saya masuk ke daerah, saya undang mereka. Oh, mereka murid saya kok. Hatta mereka tamatan Madinah, murid saya dulunya. Hatta mereka belajar di Yaman juga murid saya mereka semuanya. Tapi memang mereka tidak punya adab, itu nggak punya. Gitu. Seperti yang sekarang saya bilang para dai banyak nggak punya adab itu sekarang ini. Permasalahan adab nggak punya adab sama sekali. Nggak pernah mau ketemu, nggak pernah mau datang, nggak pernah juga. Ya pasti mereka salah lah. Nggak mungkin mereka nggak bicarakan tentang dakwah kita, nggak mungkin udah. Tuduhan banyak. Dan tuduhannya sama seperti yang mendirikan Laskar Jihad ini, tuduhannya sama. Gabung dengan As-Sofwa, Lajnah Khairiyah, Dewan Dakwah, terakhir Sururi. Itu nggak berubah. Kalau kita tanya buktinya, nggak pernah punya bukti. Mereka nggak punya, sama sekali nggak punya bukti. Tapi yang ada cuma fitnah. Apa nggak dosa? Ya dosa dong. Dosa besar merobek kehormatan seorang muslim. Kita berdakwah untuk menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dituduh oleh mereka apa? Ahlul bid'ah. Nggak boleh belajar, nggak boleh duduk di majelisnya. Ini udah bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Kok sekarang tiba-tiba ada ustadz yang ngisi di tempatnya mereka? Ini kan kebodohan, ketololan, gitu. Karena nggak tahu, gitu, gampang sekali. Dan kadang-kadang juga baru diajak makan sama mereka, udah tazkiyah. Ya Allah, benar-benar keterlaluan ini. Emang kalau kita lihat, ya tujuannya mereka untuk apa? Cuma dikasih makan, dikasih duit, tazkiyah. Ya Allah, nggak ada harganya dakwah ini. Murah. Ya seperti yang sekarang ini, seperti itu. Nggak bisa nih dakwah ini besar, ilmu ini besar, dan sudah diusung udah puluhan tahun untuk menegakkan. Mereka bikin pecah belah umat. Mereka merusak hormat para dai. Mereka memfitnah dan segala macam. Mestinya disuruh mereka taubat, bukan datang. Tetap aja orang yang kena syubhat, ente isi 10 kali, 20 kali, tetap aja nggak berubah. Kecuali dari hatinya sendiri mereka taubat kepada Allah. Justru dengan itu nggak apa-apa, kita kan juga tahu mereka ngisi, nggak bakal terima. Karena mereka biasanya orang-orang begitu itu, apakah kelompok itu ahlul bidah atau takfiri atau jamaah tahdzir. Saya dulu bilang, ini di buku saya nih yang belum ada di sini, jamaah tahdzir. Satu udah ada sih, JT, jamaah tabligh udah ada di sini, tapi tahdzir belum ada gitu. Mungkin nanti perlu dimasukkan juga itu. Jamaah tahdzir. Karena termasuk kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin gitu. Meskipun mereka mengakui bahwa mereka mengikuti dakwah salafiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian ustadz datang kepada sana, itu nggak benar, tidak benar. Jadi jangan datang, kita bikin pengajian di tempat kita, dia mau datang silakan. Mau datang silakan. Tapi kita datang ke tempat jangan membesarkan dan fitnah buat dakwah salaf nantinya. Dan fitnah buat orang-orang awam. Betul kita datang. Ketika kita datang, murid kita ikut datang atau tidak? Datang. Yang baru-baru ngaji, lihat, oh ustaz ngisi situ, semua ikut kan? Kita ngisi cuma sekali, murid kita
ikut kajian berapa kali? Ratusan kali. Iya tidak? Kalau akalnya waras. Gitu. Ketika kita ngisi sekali, tujuan mereka apa? Supaya murid kita yang sekian banyak ini datang ke situ. Datang betul. Udah kita ngisi cuma sekali atau 2 kali umumnya. Tapi murid kita karena di situ ada pengajian ustadz-ustadz mereka, ikut ngaji apa tidak? Ngaji. Dapat banyak jamaah mereka. Mestinya enggak begitu. Jangan sekali-kali atau gampang-gampang memberikan tazkiyah kepada orang atau jamaah atau kelompok, jangan. Kita harus wara, takwa kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akibat. Dan yang sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini, para dai yang ada ini tidak tahu dan tidak belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya gimana gitu. Seperti waktu saya bicara banyak lah tentang dakwah ini, apa akibatnya? Pasti ada akibat, nggak mungkin enggak. Waktu dulu pembahasan tentang pemilu, saya bilang, antum jangan ikut-ikut di sini, udah urusannya urusan banyak kaum muslimin, antum jangan ikut di dalam, jangan ikut ngomong, udah diam aja sudah sebagai rakyat, gitu. Diam aja udah. Terserah orang mau milih atau nggak milih, jangan ikut campur dan jangan ngomong. Udah. Karena apa? Nanti akan bahaya, akibatnya bahaya nanti. Ketika udah dia berkelompok milih, nah itu bahaya sudah. Dan ini terjadi, kita ingatkan. Belum lagi tentang sholat tetap berjamaah atau musibah, endemi segala macam tetap di masjid rapat safnya. Ini nggak sholat di rumah. Akibatnya apa? Banyak yang nggak sholat sampai sekarang, nggak ke masjid sampai sekarang. Udah pandeminya udah hilang, nggak sholat di masjid. Dipegang tuh fatwanya sholat di rumah. Makanya kita harus belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Gitu. Seperti bicara soal donasi saya berkali-kali. Karena ada fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Berat akibatnya. Dan ini berat. Udah terjadi, kita harus bicara. Nggak boleh diam. Sama seperti ini. Antum datang ke tempat itu berat nanti. Akibatnya apa? Murid-murid antum akan datang ke sana. Untuk belajar kepada mereka. Antum cuma ngisi sekali 2 kali. Tapi murid antum akan belajar kepada mereka. Jadi mereka akhirnya. Jadi kelompok baru, jamaah tahdir yang baru. Generasi ke berapa ya? Keempat atau kelima nih generasinya, nggak tahu nih. Jangan, justru kita ngajak mereka untuk kembali kepada Quran wa sunnah al-fahmi salam. Bergabung dengan kaum muslimin. Bukan kita bergabung dengan mereka, mereka juga bergabung. Karena mereka sudah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dengan mereka demo, dengan mereka mentahdir, udah memisahkan diri. Yang justru mereka harus bergabung dengan kita, bukan kita masuk ke mereka. Jelasin sampai sini. Kalau saya mau cerita panjang ini, gitu, masalah ini. Dan kita udah memperingatkan mereka bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Kepada pendirinya Ja'far Umar Thalib rahimahullah, saya udah ingatkan di rumahnya. Sampai semua yang ditahdir saya kumpulkan. Ya ini juga bantuan dari beberapa ikhwan di Surabaya. Kita kumpul di Tawangmangu tahun 96. Semua datang, saya, Ustadz Hakim, semua ada Ustadz Abu Nida, Ustadz Aun, semuanya datang itu kumpul di Tawangmangu untuk islah antara Ja'far dengan semuanya. Tapi nggak mau islah. Sudah tahun berikutnya lagi saya datang lagi. Nggak tahu. Tahun itu juga saya masih mengingatkan Ja'far untuk kembali gitu. Ini nggak bisa nih tahdir merusak nama dakwah, tapi nggak mau. Setelah itu karena nggak mau, saya ditahdir malah. Saya dibilang dajjal, syaiton, segala macam. Udah 100 lakop udah. Tapi dakwah tetap jalan. Kita difitnah, segala macam. Kalau udah pimpinannya ngomong begitu, muridnya ikut nggak? Oh ya ikut muridnya. Dan masih banyak muridnya sampai sekarang yang seperti itu. Jadi jalan aja terus dakwah. Nggak boleh kita diam dan kita harus ingatkan mereka. Tapi jangan kemudian kita gampang-gampang memberi tazkiyah. Ini merusak nama dakwah salaf ini yang seperti ini. Menyebutkan nama-nama orang yang juga di Facebook. Aduh apa? Nggak ada manfaat sama sekali. Nggak perlu. Kita juga nggak tahu tentang akibat akhirnya. Dia juga nggak tahu kan kita. Gitu. Sampaikan ilmu yang bermanfaat aja buat mereka. Untuk antum nulis di Facebook, tulis yang bermanfaat. Sekarang banyak di Facebook orang nulisnya nggak manfaat sama sekali. Antum tulis hadits, syarah hadits dari penjelasan para ulama, manfaatkan. Gitu. Daripada nulis yang segala macam yang nggak ada manfaatnya. Antum akan ditanya dari kiamat nanti tentang apa yang antum tulis nanti.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.